Baik, selamat pagi pemirsa Detik TV. Dimana saja berada yang masih setia pada channel kami. Hari ini Senin 1 September 2025, yang mana kita ketahui bersama-sama di seluruh Indonesia unjuk rasa mengalir kemana-mana. Tapi Kota Batu Raja di Kabupaten Ogan Komering Ulu, jadi mahasiswa sama masyarakat menyampaikan aspirasi dengan baik. Kita harapkan apa yang disampaikan ini selalu menjadi baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Ikuti jalannya acara aksi ini bersama kami, bersama Bayu dari Detik TV. Oleh teman-teman dan oleh para anggota dewan sekalian dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan ini kami menunjukkan bahwa kami masih peduli dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hidup masyarakat! Hidup masyarakat yang tertindas! Baik teman-teman, di sini kami bukan hanya mengawal kasus-kasus nasional, akan tetapi kami juga tetap akan mengawal kasus-kasus daerah yang ada di Kabupaten Ogan ini, teman-teman. Karena apa? Karena mahasiswa menyampaikan aspirasi lewat Dewan Perwakilan Mahasiswa, teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang bawah! Ingat untuk semuanya bahwasanya mahasiswa tidak pernah tidur. Mahasiswa selalu ada untuk masyarakat, dan kami selalu mengawal kinerja dari aparatur negara, terutama yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, teman-teman. Setuju! Jangan sampai negeri sebimbing sekundang kita ini dicermari oleh para koruptor yang tidak mencintai negeri ini, teman-teman. Kawan-kawan, kita sudah dengar sama pemilik sistemnya untuk sama-sama keluarganya. Jawabannya, Pak. Siapa Prasma kalian? Di mana bicara kalian? Prasma. Ada yang tidak Izin Bapak, mungkin kami teman-teman di sini ingin meminta tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kami memohon tanggapan Pak dari Bapak dan Ibu DPR dan juga Bapak Bupati. Kami mohon izin Pak. Kami dari mahasiswa meminta untuk para pemerintah, legislatif dan kepolisian sesuai dengan surat yang kami layangkan untuk menyuarakan tanggapan dari surat itu. Oke teman-teman, untuk yang bersangkutan yang dipanggil seperti apa tanggapannya teman-teman? Ini teman-teman. Pak, teman-teman meminta untuk semuanya kita bersama-sama banas-banasan di sini mewakili masyarakat, mewakili golongan-golongan untuk bersama-sama. Jangan ada yang kedinginan di dalam sana, tapi bersamai kami di sini banas-banasan. Maju. ya, rekan saya adik-adikku, tadi adik-adik sudah terima. Ini sedang kami suruh lagi turun ke bawah, tenang ya. Tadi sudah dibacakan, sudah terima, soalnya tidak ada agenda untuk menyampaikan, sehingga kami tidak tahan di sini. Ya, kalau memang tadi ada agenda untuk menyampaikan, ada tanggapan, kami tadi tahan. Izin Pak. Di sini kami datang kepanasan berjalan kaki. Iya. Tetapi pihak Kapolri di sini dengan santainya baris di bawah, berlindung di bawah sinar matahari. Setuju tidak kawan-kawan?
Baca Indra yang berfungsi secara baik, silakan kalian turun, keluar bersama kami di bawah tarik matahari ini. Iya, bukan aparat melindungi. Ini sama-sama kita, ya sama-sama harus marah, ya. Ini tenang, sejuk. Ini kan sudah hadir semua. Jarang-jarang ada demo, semua hadir. Ada Pak Bupati. Iya, dipanggil lagi, sabar, ya. Pak, di sini kami mengharap bagaimana kami datang ke sini itu diterima dengan baik. Artinya apa kawan-kawan? Bagi mereka yang masih menggunakan fasilitas yang selama ini kita bangun, berarti berat juga kita akan untuk keluar di sini untuk menanggapi kita sama-sama. Benar tidak? Nah, yang tadi sudah hadir, tolong disampaikan untuk bisa menangani berikan kesempatan kepada mereka. Ya sama-sama kita juga ada kata bersama diri. Yang di atas tolong jangan naik-naik. Kita jangan tarik. Kamu udah pasang nonton. Ayo keluar adik-adik. Ya. Kamu harusnya sekolah hari ini. Kenapa pada bolos? Ayo keluar. Kami ini layak, kami ini bersuara di sini. Jadi berikan kami kesempatan ruang. Ya adik-adik, tolong ditahan sama-sama menyuarakan ya. Sebentar, ini sudah turun, silakan. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik mahasiswa. Jadi kami sebagai pimpinan DPR sangat memberi apresiasi bahwa saudara mahasiswa suara ini adalah suara wujud dari demokrasi. Tetap kami kawal sejauh mana itu apa yang disampaikan keinginan adik-adik ini. Ini nyata bahwa adik-adik masih menyuarakan aspirasinya. Yang lain pada tidur di tempat ini. Ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih mengenai hal tuntutan tadi akan kami dorong sampai ke atas. Kalau kami di daerah ini hanya kami cuma apa yang ditulis di atas, salinan turunan itu yang kami perbuat di sini. Tapi tetap kami dorong, termasuk masalah hukum, masalah tuntutan yang lain. Itu intinya seperti itu. Karena kita ini di daerah, bukan di pusat, jadi kami sangat menanggap itu. Saya sangat yakin adik-adik mahasiswa inilah yang masih tetap di dalam otak dan pikiran tetap menjalankan demokrasi. Walaupun hari ini sejauh mana negara kita, saya tidak bisa ngomong ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih, saya sangat apresiasi secara pribadi maupun kelembagaan bahwa yang punya berani menyuarakan kebenaran itu yang mahasiswa ini. Yang masih berani menyuarakan itu. Kalau kami hanya tunduk pada aturan, salinan turunan di atas kami lakukan di sini. Semua diatur oleh pusat. Jadi apa yang adik-adik sampaikan, apa yang dimana adik-adik sampaikan, soal pengetahuannya, tetap di jiwa adik-adik saya sangat yakin masih ada kebenaran, keadilan yang masih tertanam di otak dan jiwa mereka ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Ya, itu saja komentar dari saya, tanggung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, di sini dapat kita dengarkan tadi bagaimana Bapak ini berbicara tentang tanggapan dia. Tetapi di sini kita sebagai mahasiswa tentunya tidak harus percaya akan hal itu. Kenapa? Karena kita di sini tidak butuh omong kosong, Bapak. Di sini kami butuh nyata bagaimana Bapak mengusut kasus tersebut sampai ke akar akarnya, sampai ke atas. Jadi itu saja. Tadi kan sudah disampaikan oleh beberapa organisasi mahasiswa, terkhususnya dari Umbara, Pak, menyampaikan aspirasinya, tuntutannya. Akan tetapi dari tadi saya belum melihat bahwasannya surat itu ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang dituju, Bapak. Kalau memangnya ada mau tantangan, tadi sebetulnya saya nggak tahu. Kita tantangin adik-adik. Karena seperti ini, Pak. Karena yang namanya keorganisasian, apalagi pemerintahan, harus ada bukti. Hitam di atas putih. Betul tidak, teman-teman? Karena apabila tidak ditanggapi sama sekali, betul kata teman-teman tadi, bahwasanya kami akan membawa massa yang lebih banyak daripada ini, Bapak-Bapak. Mungkin mahasiswa bukan hanya dari Unma, bukan hanya dari Umbara saja, akan tetapi
seluruh mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu ini akan kami undang, teman-teman. Setuju tidak, teman-teman? Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu akan kita undang untuk membenahi daerah kita tercinta ini, teman-teman. Negeri Tebing Sepundang, di mana negeri ini tempat kita lahir, tempat kita dibesarkan, teman-teman. Setuju, teman-teman? Terima kasih atas itunya. Jadi tuntutan adik-adik mahasiswa ini kami baca kembali ya. Tuntutan kami atas nama masyarakat Kabupaten Oku, pimpinan dan anggota DPR beserta seluruh Prokopimda Kabupaten Oku menyatakan sependapat bahwa menolak keras kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang hanya menguntungkan elit politik dan mengabaikan perintah rakyat kecil. 2. Menolak penambahan masa jabatan anggota DPR RI karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan merusak sistem generasi Mohon pemimpinan. maaf, undang-undang itu bukan provinsi DPR RI, akan tetapi DPR yang ada di daerah, baik itu provinsi dan juga yang ada di kabupaten. Jadi tuntutan itu tidak sesuai dengan tuntutan kami, Bapak. Bapak saja tidak memahami aturan yang Bapak tulis. Bapak saja tidak memahami aturan yang Bapak sahkan di Republik ini. Seperti apa Bapak ingin menyampaikan aspirasi kami, Bapak? Terima kasih saran adik-adik. Kami juga tetap perlu belajar, diingatkan. Tapi apa yang disampaikan adik-adik tadi sudah saya sampaikan secara ruang terbukanya seperti itu. Kalau secara detail, itu mungkin ada keterbatasan kewenangan kami. Ini minta maaf jadi karena kami di daerah ini sama dengan Undang-Undang 3 itu sama dengan pejabat daerah. Oke, Bapak, berarti tadi kami sudah menyampaikan beberapa poin terutama di daerah yang menyatakan intisari dari poin kami bahwa itu adalah melaksanakan audit di setiap instansi yang ada di Kabupaten Oku ini. Karena apa? Karena yang kami pandang instansi-instansi yang ada di Kabupaten Oku ini sudah di luar tanggung jawab, sudah di luar sudah di luar dari tuntutan kita, teman-teman. Benar tidak, teman-teman? Kalau kami siap diaudit, siap diaudit. Kapanpun, bila masanya hari ini, besok siap diaudit oleh yang berhak mengaudit kami. Baik, Bapak. Ya. Untuk tanggapan dari legislatif seperti apa? Karena kepala dari pemerintahan di kabupaten ini adalah legislatif, yaitu bupati, Bapak. Jadi seperti apa? Apakah berhak ataukah Bapak ingin Kabupaten Oku ini, negeri tercinta kita ini, negeri bisa bimbing sekundang untuk bebas dari korupsi, teman-teman? Benar tidak? Nah ini kalau masalah Pak Bupati kita persilakan kembalikan legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah, korporasi pimpinan daerah yang hari ini hadir menerima adik-adik mengucapkan ribuan terima kasih yang telah menyalurkan aspirasinya dengan tertib, dengan kondusif. Kami bangga, kami senang atas kehadiran adik-adik sekalian. Dan kami semua, Ketua DPR, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua PN, mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh adik pada hari ini. Oke, teman-teman, dengar, teman-teman. Dan kami juga mengutuk sekeras-kerasnya dengan oknum yang telah menyengsarakan masyarakat. Nah, untuk itu mari kita jaga sama-sama Oku ini. Mari kita perhatikan Oku ini. Mudah-mudahan dengan bantuan dari adik-adik mahasiswa yang sangat kritis, ya, kita memang mahasiswa Unbara, mahasiswa yang lainnya termasuk AMI adalah pemuda-pemuda yang kritis, namun tidak anarkis. Betul? Nah, jadi tolong adik-adik ya kita sampaikan dengan baik, dan insya Allah kami bersepakat dengan Ketua DPRD dan Musbida akan menindaklanjuti apa yang disampaikan adik-adik pada hari ini. Ya, terima kasih. Bapak, sedikit menjelaskan bahwasanya di sini kami tidak berdiri sendirian. Kami di sini sebagai mahasiswa tidak sendirian untuk menyampaikan aspirasi. Banyak masyarakat yang belum menyampaikan aspirasinya. Seperti apa itu, Bapak, tanggapannya, Bapak? Yang demo bukan cuma mahasiswa, tapi rakyat kecil, rakyat miskin, itu semua ada demo, Pak. Baik, tadi saya sudah sampaikan saya di awal. Dengarkan dulu ya. Itu pembatasan ruang bicara, Pak. Iya, ini sedang kita berdiskusi deh. Dengerin ya. Tadi saya pada saat rekan-rekan datang yang di luar, adik-adik mahasiswa belum datang, saya sampaikan. Kan kalian datangnya kan tidak ada pemberitahuan, tidak ada menyampaikan, kami juga belum tahu. Tiba-tiba datang, kemudian saya sampaikan, ayo siapa yang mau menyampaikan?
Di situ ada Pak Bupati, ada Pak Ketua DPRD, atau pada saya tadi sudah jelaskan di luar. Ya, kemudian tolong pilih perwakilan siapa yang menyampaikan. Nanti adik-adik yang dari BEM mahasiswa datang, silakan bergabung, sampaikan apa yang mau disampaikan langsung, lengkapin. Jarang-jarang ada yang menerima lengkap begini. Hanya di OKU saya rasa, ya. Semuanya. Jadi kan, tolong sampaikan apa yang mau disampaikan, bukan membatasi. Tapi tadi ada pengaturan supaya tertib, aman, terkendali. Kita semua sepakat bahwa kita menyayangi OKU. Kita tidak akan ikut-ikutan dengan yang lain. Kita tidak akan melakukan anarkis. Tadi sudah sampaikan, ya. Sehingga silakan kalau memang masih ada mau sampaikan, kami siap. Apa yang akan adik-adik itu sampaikan dan langsung didengarkan pada Bapak. Berarti masyarakat mewakili dari suara masyarakat berhak untuk menyampaikannya ke dalam sini, Bapak, betul? Tadi sudah saya kasih ruang, jadi tidak ada membatasi. Silakan. Kalau sekarang, Pak, Ada apa yang mau tadi saya sampaikan? Tadi berkata. Masyarakat ini mereka yang lebih tahu, lebih paham. Menodai mahasiswa. Bukan kami menodai. Ini Saya silakan juga dari mahasiswa. pihak kampus. Maka dari itu mahasiswa ini sebagai kami yang lebih tahu tentang apa itu keputusan dan kami juga pengen menyampaikan, bukan dibatasi seperti ini, Pak. Bukan dibatasi, masukkan. Rakyat ini juga nak tahu, semua elemen masyarakat itu harus jadi satu. Kita harus ngobrol tuh. Bukan dikaitkan cuma dengan mahasiswa. Mahasiswa ini sebagai delegasi, sebagai penyampai poin, sebagai tangan kami dari masyarakat ini. Karena kami tidak tahu nak siapa lagi kami nak nyampaikan aspirasi ini. Maka dari itu, yo tolong rakyat-rakyat ini jangan dibatasi, Bapak. Masukkan, kamu dengari. Pertama, masalah pajak di daerah ini. Cak mana, Pak? Sekarang pajak usaha ini sudah sangat tinggi, mencekik bagi rakyat ini. Pajak-pajak yang kalian tetapkan itu. Terus audit, di mana sekarang ada lah jalan-jalanan ini yang bisa. Salah satu contohnya di Pasar Baru sana. Ada jalanan yang bagus, tapi jalanan di pasar hancur. Curat Maru. Pasar Curat Maru. Tidak bisa kita ngatur lalu lintasnya, segalanya. Banyak lagi. Dari bantuan-bantuan rakyat-rakyat yang lain. Banyak, Pak, rakyat kita nih yang tidak bisa makan di sini. Makan apa? Makan cuma segempal nasi, Pak, nasi. Contohnya aku lah pernah merasakan itu. Rakyat kita nih butuh, Pak, tangan panjang dari kalian ini, elit-elit ini. Kalian yang punya kemampuan membantu kami rakyat miskin ini, Pak. Tolong dijingoi, Pak. Rakyat-rakyat kecil banyak, Pak, di daerah-daerah ini yang tidak bisa makan rakyat-rakyat ini. Bukan itu, Pak. Bukan masalah DPR RI. DPR lah bobrok. DPRD daerah juga bobrok. Sama baik. Sama tak kate penyelesaian cuman kata-kata baik, Pak. Cuman cak ini masuk simbolik nyampaikan pusat kayak kami. Tak kate bukti nyata selama ini cak inilah. Selama ini cak inilah. Gak capek kami dengarnya. Dijawab sudah nih. Terima kasih. Adik ini minta nama siapa? Angga, Pak. Angga, terima kasih adik. Untuk kesannya itu sebagai mewakili masyarakat dari yang tinggi sampai yang terendah. Kami bisa mendengar itu. Saya juga hidup di kampung. Saya juga bekas orang susah. Tapi inilah republik kita, mekanisme seperti itu. Kalau kami di bawah ini cuma dalam aturan di atas. Satu dikit-dikit menagri, dikit-dikit menagri. Tapi apa yang ada sampai tadi kami dukung. Kami protes keras itu. Kami tidak bisa berbuat, ada batas kekuasaan. Nah, semuanya tanpa ada uang terompes rebus, mana kita bisa berbuat? Hari kita berapa miliar, Pak, 1 tahunnya. Jadi kami butuh seperti adik-adik lah yang kritisi. Maka saya bilang dari awal, saya sangat mengapresiasi adik mahasiswa. Yang lain pada tidur, kalian masih tidur, nak tidur, tetap menyuarakan demokrasi. Maka semangat tadi. Nah, kalau masalah sepele kecil-kecil seperti itu, inilah republik kita yang masih panjang nih, panjang harus kita benahi. Itu saja. Tapi kalau yang Koordinator lapangan. banggakan adik-adik
baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Senin 1 September 2025. Kita ketahui bersama bahwasanya bangsa Indonesia ini sedang tidak baik-baik. Di mana-mana, di seluruh penjuru, di kabupaten, di provinsi, bahkan di pusat, tak henti-hentinya unjuk rasa, demo, sampai ke yang anarkis. Tapi alhamdulillah pemirsa sekalian, di Kota Batu Raja, di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini sedang berlangsung unjuk rasa ataupun untuk menyampaikan aspirasi diwakili oleh adik-adik mahasiswa. Dan alhamdulillah pemirsa sekalian, sampai saat ini kita pantau walaupun agak sedikit panas dan berpanas-panasan, tapi demo ataupun penyampaian unjuk rasa ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, dari halaman gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, saya Raden Muhammad Wahyu melaporkan. Kita ikuti jalannya unjuk rasa ini. Yang nggak aku kenal, aku mau minta tanggung jawab. Bukan, ya kamu mewakili. Gak boleh kena gitu. Ya, ini aman kok, waktu ini aman, kondusif. Jangan dibuat bara-bara yang nggak perlu, nggak usah. Nggak usah nyampaikan kata-kata yang sifat provokasi, nggak usah. Bukan, ini kesiapan kami, SOP kami. Kamu jangan lempar, jangan rusak. Ya, ini saya bilang tadi, ini harta rakyat semuanya ini. Pajaknya dibayar, kami juga bayar pajak. Ya, nggak perlu lagi kita kayak gini, nggak usah. Mau sampaikan sampai saya masukkan, tapi yang lain-lain yang bawa batu kayu semua coba disuping. Baik juga ini kabelnya nggak nyampe. Iya, makanya itu kesini kan memang sudah ada agendanya. Sekalian menyampaikan sesuatu, saya fasilitasi. Pengen masuk ke dalam, oke. Tapi ada yang menjamin jangan sampai unjuk berbau anarkis. Menjamin anarkis itu kami tidak bisa, Pak. Yang tidak bisa. Ribuan orang, Pak. Ribuan orang masa di sini nih. Bagaimana kami mau menjamin? Mereka ini Kalau mereka. enggak di sini. Adik-adik, kakak-kakak, kecil-kecil, jadi kita ini sama-sama menjaga keamanan dan untuk itu, harga aku, mari cintai aku dengan kedamaian, kekuatan yang penuh sabar dan keonaran, maka akan merugikan kita semua. Mohon untuk perhatiannya, ada adik-adik, kakak-kakak, kecil, yang mengimbau dan tidak melakukan anarkis. Semua sudah kita proses sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan. Jadi mohon untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Nanti kami sebutkan ini masyarakat, Bapak. Ya, ini masyarakat yang nak ketemu. Ya, tolong etikanya, Bapak. Yang namanya ngomong ya. Kawan-kawan ini, ya. Kami sedang itu, Pak. Cuma terkait pintu dibuka, kami ngomong sama perwakilan rakyat, sudah.
Anjing. Boleh lu kesorangan enggak, Pak? Duel. Siapa yang kumpul enggak? Kalau baju dukung duel. Yang ribut-ribut itu pasti bukan Bro, halo bro. Kenal lah. Kita kuling doang santai. Bisa sekalian, kondisi mulai memanas. Itulah situasi dan kondisinya. Bahkan gas air mata sudah diledakkan. Ya. Nah. Kopi Pak, panas Pak. Mandi kan lanjut. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Silakan bubar. Terima kasih. Sekali lagi kami imbau bersama anak-anak yang dimakan. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian. Sini ngobrol-ngobrol. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kita coba bincang-bincang sama anak-anak muda
Om Nopi ya. lagi. Om Nopi. Tadi sempat terjadi apa maksud apa? Justru kemarahan rakyat ini jangan dikanalisasi, biarkan rakyat meluapkan emosinya melalui narasinya, bukan provokator, bukan merusak aset dan seterusnya. Tapi kejadian hari ini sampai ke jam 12 tanggal 1 September kita belum diberi masuk untuk berdialog. Itu aja. Harusnya ya teman-teman yang di dalam menerima rakyat dengan tadi kan ada jaminan. jadi per hari ini kawan-kawan datang ke sini bukan untuk yang kawan-kawan jangan ada kanalisasi antara masyarakat. Jadi memang sebelumnya dibilang bahwa mahasiswa sudah datang ke dalam menyampaikan aspirasi, sedangkan kawan-kawan yang masih berdiri hari ini sampai jam 12 hari ini semuanya masyarakat oke Bapak. Ya. Artinya semua berhak untuk menyampaikan aspirasi. Bukan aspirasi bukan dari mahasiswa saja Bapak. Ya. Bukan dari mahasiswa. Nah, artinya ada kan kita semua ya. Jadi gini, intinya pihak keamanan ini khawatir. Terlalu khawatir. Ya, terlalu khawatir kan. Tapi dia berkaca dari daerah lain. Sementara kita Oku ini kita dijamin. Oku ini kan punya kita kan. Bapak, Oku ini dikenal sebagai kota pendidikan. Ya. Dan insya Allah orang-orang dan SDM insya Allah intelektual. Ya. Tidak akan ada hal-hal anarkis yang terjadi. Kita tidak Dibuat seperti seperti ini Bapak. Artinya lebih rasional. Dan juga tadi pembahasan ya. Tidak bisa dijamin ke masyarakat. Dari beberapa Om Nopi, coba kita gabung lagi kembali. Om Nopi, ini yakin nggak? Ada yang dari luar ada yang dari luar dari luar opsi masyarakat yang datang hari ini sangat mungkin ini gerakan masyarakat Opuraya sebetulnya karena pusat gerakan ada di Batu Raja juga masyarakat dari Opur Selatan dari Opur Timur juga beberapa datang di sini. Tapi kita kan niatnya cuma menyampaikan. Tidak mungkin kita dalam arti kata Oppo ini punya kita, milik kita harus seperti daerah-daerah lainnya seperti itu. Justru Om semakin dibuat urgensi rakyat akan semakin Oke, silakan ngomong biar publik tahu. Silakan sampaikan. ya pokoknya teman-teman yang ada di DPRD mudah-mudahan bisa menerima kehadiran rakyat cuman ingin memberikan narasi kritisnya. Rakyat sudah jenuh dengan keadaan hari ini. Mudah-mudahan mereka yang ada di dalam sebagai wakil rakyat mewakili perasaan rakyat. Baik, yang lain? Kami itu mungkin bisa disampaikan bahwa juga perlu diketahui bahwa yang namanya gerakan aspirasi itu dari semua kelompok dan jalan. Artinya jangan ada kanalisasi. Itu yang terpenting. Artinya semua berhak, semua wajib mendengarkan pendapat. Terima kasih. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama adik-adik yang sempat ya beberapa kali berdialog sama Kapolres minta jaminan, mereka juga dan juga pemirsa sekalian perlu kita ketahui bahwasanya yang hadir di sini memang tidak semua dan juga tadi kami mendapatkan ada yang membawa batu ya. Jadi sempat dari pihak kepolisian dikejar ada beberapa massa yang membawa batu dan sangat kita sayangkan pemirsa sekalian. Di sini yang hadir dari sini dari pagi tadi sampai saat ini banyak anak-anak usia sekolah. Jadi perlu kita sikapi mungkin dengan diliburkannya anak-anak sekolah ini akhirnya mereka ingin tahu ada apa yang terjadi di Kabupaten Oku sehingga mereka datang ke sini melihat ya memang itu tadi namanya anak-anak terkadang mudah ikut-ikutan. Baik pemirsa sekalian, kalaulah tadi kita lihat begitu banyak anak-anak sekolah maksud kami dan juga mereka hanya ingin melihat ada apa di Kabupaten Oku tercinta ini. Baik pemirsa sekalian, ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Dandim, dan juga saya hormati Pak Kapolres yang hadir dan rekan-rekan anggota DPRD yang hadir pada siang hari ini, serta yang saya banggakan rekan-rekan
yang saat ini sedang melaksanakan aksi di depan gedung DPR ini, bahwa kita tahu dari mulai jam 8 tadi kita sudah melaksanakan aksi dan sudah disampaikan apa tuntutan yang memang rekan-rekan sudah sampaikan, dan kita lihat bahwa memang ada belum kepuasan dari teman-teman sekalian mengenai tuntutan yang tadi disampaikan melalui mahasiswa. Nah, di sini sudah kita undang teman-teman sekalian untuk menyampaikan apa yang masih jadi keluhan teman-teman sekalian yang mungkin akan kita tidak lanjuti kemudian. Ya, mungkin itu saja dulu Pak Kapolres, Pak Dandim. Kita berikan waktu kepada teman-teman sekalian untuk menyampaikan apa yang rasanya belum tersampaikan pada saat ini. Terima kasih. Kami persilakan pada perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Konrad Rolyadi dari perwakilan masyarakat Oku. Yang kami keluh kesahkan tadi Pak, kenapa di dalam masa itu cuma ada mahasiswa saja yang masuk, sedangkan kami masyarakat Oku juga ingin menyampaikan aspirasi kami. Itu pertama. Yang keduanya, mahasiswa itu menyampaikan aspirasi mereka itu perwakilan dari masyarakat, benar, memang benar. Tapi yang mengalami keluh kesah yang sebenarnya ya kami masyarakat, Pak. Itu keduanya. Yang ketiga, yang ingin kami sampaikan, salah satu dari tunjangan anggota DPR yang sampai 67 juta, sedangkan gaji kami yang ada di Oku ini cuma 2,5 sampai 3,5 juta, benar nggak kira-kira kawan-kawan? Sedangkan pendapatan kami di ekonomi di Oku ini krisis. Karet, berapa harga karet sekarang? Coba bisa dilihat. Tapi barang sembako segala macam mahal ya. Karena kami juga ingin menyampaikan hal itu. Kalian di sini adalah perwakilan dari kami. Kami tidak akan seradikal itu, tidak seanarkis itu kalau kami disambut dengan baik. Contoh seperti ini saja, seperti KDM yang ada di Jawa Barat. Pada saat ada massa yang menyampaikan aspirasi, dia turun ke lapangan. Massa menyambut dengan baik. Kalau DPR Oku juga menyambut dengan baik, kami menyampaikan juga itu dengan baik, Pak. Sudah disampaikan oleh Novi dari salah satu kawan saya, aktivis mahasiswa juga dulu. Kalau masa ini masuk, dia bisa dikondusifkan datanya, tapi dia tidak menjamin sampai 100%. Masa ini tadi sesuai dengan anggapan dari anggota DPR seperti apa. Kalau kita di dalam menyikapi masyarakat ini untuk kawan-kawan sekalian, kita harus sebagai masyarakat, jangan sebagai pejabat. Pada saat ada masyarakat masuk, kita sambut. Tadi saya lihat pada saat ada mahasiswa yang menyampaikan demo di gedung DPR, sedangkan kami yang di luar itu ditutup dengan gerbang, tidak bisa masuk. Nah, itulah yang membuat mereka itu jengkel, Pak. Jadi mereka hanya ingin menyampaikan keluh kesah mereka dan ingin ditanggapi oleh anggota DPR sebagaimana mestinya. Bukan hanya mahasiswa saja yang harus ditanggapi. Mahasiswa pun banyak yang anarkis. Contoh di Makassar dan segala macam itu anarkis. Kita di Oku belum ada kejadian yang se-anarkis itu, membakar ini itu, tidak ada, bisa dikoordinir semua. Ikut demo ini dari tahun 2018 saya mengikuti demo, bahkan mengikuti aliansi organisasi masyarakat. Masyarakat di Oku ini bisa tertib kok, selagi kita bisa menampung aspirasi mereka. Jadi kami di sini, kawan kami luar itu bisa menyampaikan orasinya, Pak. Jangan dibenturkan dengan aparat-aparat. Aparat ini dia bertugas untuk menjalankan, untuk melindungi masyarakat, bukan untuk demo. Kenapa masyarakat Oku ini bergerak? Begitu banyak masalah. Karena pemerintahan di zaman sekarang ini sudah tidak bagus, Pak. Anggota DPR sampai 67 juta tunjangan dari anggota DPR. Sedangkan masyarakat menjerit kok. Pajak kami naik. Sedangkan pendapatan kami bisa dikatakan sebulan itu saya dalam sebulan itu cuma dapat 800 karena saya bekerja di buruh. Apa itu? Sedangkan kalian anggota DPR bangun segala macam gajinya sampai 67 juta. Tidak adil tidak itu? Itu yang harus ditekankan. Itu kewajiban kita semua kok. Memang pemerintah ini tanpa adanya DPR tidak akan bisa berjalan pemerintah ini, karena kita menjalani trias politika, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Memang harus seperti itu. Memang tidak bisa dipisahkan. Kalian anggota DPR itu dipilih oleh masyarakat.
Pada saat kalian dipilih oleh masyarakat, bagaimana kalian mengayomi masyarakat, bagaimana kalian melindungi masyarakat, bagaimana kalian menerima aspirasi masyarakat, kalian terima itu. Jangan seperti itu tadi Pak, dilanjutkan lagi dengan ada provokasi segala macam. Sebenarnya kalau dari awal itu sudah masuk masa, ada mahasiswa tadi masuk, masa di luar juga masuk. Di kejadian di tahun 2019 kalau tidak salah atau 2020 kan itu gabungan aliansi ya. Aliansi masyarakat hukum gabungan dengan mahasiswa itu tidak ada kericuan sama sekali waktu itu. Kok sekarang seperti itu? Jangan kita pandang dari kota-kota besar seperti Medan, Makassar dan di Pulau Jawa segala macam. Masyarakat hukum bukan hanya mahasiswa, ada anak STM juga, ada anak basis juga di situ masuk. Ada nggak kericuan di situ? Siapa yang di sini yang ikut di tahun 2019? Ada tidak kericuan? Tidak ada. Toh, kenapa sekarang harus dibatasi dengan ruang lingkup yang sekecil itu? Itu yang kami kecewakan bahwa kalian ini adalah wakil kami menyampaikan aspirasi kami. Kalian ini adalah seperti itu. Sama saja kalian, sama saja kita ganti saja demokrasi Indonesia menjadi demokrasi demokrasi apapun segala macam itu. Yang kekuasaan tertinggi ada di beberapa pejabat itu. Seperti itu saja. Jangan demokrasi modern kita pakai Pak. Jujur saya. Kawan-kawan saya yang ada di Jakarta, kemarin saya diundang, ini diajak ke demo di Jakarta, tapi saya tidak mau. Saya ingin menyampaikan aspirasi aliansi di masyarakat hukum. Kejadian yang begitu, ada pihak kepolisian yang mengukur ojol kemarin. Ada hukuman di situ. Apa kita menaati aturan HAM? Tidak. Pihak kepolisian seperti itu, seharusnya tidak seperti itu pihak kepolisian. Ini semua salah sebenarnya. Anggota DPR salah. Pihak kepolisian juga salah. Kenapa harus gitu? Kita ada HAM di sini. HAM melindungi nyawa umat manusia, melindungi masyarakat, melindungi para pejabat juga. Bukan hanya pejabat yang dilindungi oleh pihak kepolisian, masyarakat juga. Kan seperti itu. Kami ingin sebagaimana segera setuntas-tuntasnya yang kejadian di Tojo yang ditabrak sampai mati oleh pihak Brimob itu bisa dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Fungsi dan tugas kepolisian itu apa? Kita rentetkan dulu, ada undang-undang itu. Kan bisa disampaikan secara real, kan? Itu yang kemarin ke masyarakat. Tidak ada hubungan dengan anggota DPR segala macam yang ada di bawah. Kami ingin menyampaikan hal itu. Kami ingin menuntut tunjangan anggota DPR. Kami ingin menuntut saudara kami yang ditunggu sampai mati. Itu saja. Tapi kalian benturkan seperti itu. Dengan alasan apa? Karena ketakutan ada kericuhan. Benar tidak? Oke. Kalau tidak pasti masuk kan? Mungkin sedikit saya potong, saya tanggapi karena setelah panjang lebar teman-teman menyampaikan bahwa di sini kita sangat jujurnya kita sudah dari tadi bahwa memang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa akan ada aksi dari mahasiswa dan itu memang sudah melalui mekanisme yang ada. Nah di sini kami bukan menghalangi teman-teman sekalian itu masuk, tapi mekanisme yang sudah dijalankan oleh pihak kepolisian saya rasa sudah tepat karena memang izin untuk melakukan aksi itu memang lewat mahasiswa. Kami tidak membatasi itu, tapi ada baiknya setelah itu kalau memang teman-teman akan melakukan aksi, silahkan melakukan aksi yang memang khusus untuk di luar mahasiswa. Seolah-olah nantinya gini teman-teman sekalian bahwa mahasiswa seolah-olah ditunggangi. Nah, kenapa hal ini yang harus kita hindari? Makanya tadi dari pihak kepolisian membatasi. Ya, jadi mohon pada teman-teman maklum dengan hal ini. Karena kalau jujurnya tadi sudah kita ajak ngobrol juga teman-teman dari kalian bahwa kalian diundang oleh mahasiswa sebelumnya untuk melakukan aksi. Itu memang sudah diundang. Nah, saat mahasiswa sudah pulang, seharusnya memang hal itu sudah selesai. Aksi sudah selesai karena yang memang akan melakukan tuntutan itu dari mahasiswa. Nah itu tadi saya sarankan kalau memang teman-teman akan melakukan aksi selanjutnya, silakan melakukan mekanisme yang sudah kita atur. Ya. Kita tidak membatasi.
ya. Tapi jangan ini aksi mahasiswa seolah-olah ditunggangi, ya. Mohon maklum ini teman-teman sekalian. Kami dari itu untuk itu. Tetapi yang kami silakan masuk yang sesuai dengan mekanisme yang sudah kita sama-sama jalankan. Izin Bapak, izin sebentar. Kalau kami sebenarnya kalau Bapak tadi mengatakan itu kan, siapa yang menunggangi mahasiswa? Kawan, kan ini sudah yang secara aturan yang melakukan izin untuk melakukan aksi itu mahasiswa. Kita ambil dulu ini, kita ambil bahwa poin yang paling penting itu mahasiswa yang saat ini akan melakukan aksi tuntutan. Nah sekarang ini kan sudah beda. Saya katakan bahwa mahasiswa saat ini sudah pulang, yang memang punya tuan gawe katakanlah. Kalian akan melakukan aksi, silakan melakukan mekanisme yang ada. Kami tetap membuka pintu di sini untuk silakan kita berkonsultasi, berkomunikasi dengan baik di sini. Kami tidak menghalangi dan kami tidak membatasi apapun itu, selagi memang mekanisme itu dijalankan dengan bagus. Ya, mungkin itu ya. Izin Pak, yang disampaikan Bapak tadi yang mengatakan mahasiswa yang melakukan demo dari KM. Seharusnya kami juga menyampaikan aspirasi kami kan. Mahasiswa mengundang yang disampaikan oleh Bapak tadi, mahasiswa juga mengajak aliansi masyarakat. Tapi kami tidak ada yang masuk di situ masyarakat, Pak. Kenapa kami separuh dari masa itu di kandang yang boleh masuk sekian orang gitu? Kenapa? Tolong menjelaskan terlebih dahulu ya. Karena ini saya juga mohon maaf karena saya juga mantan aktivis di tahun 98 ya. Apapun yang kita sampaikan itu tidak mungkin ditampung dari keseluruhan yang ada. Pasti ada perwakilan, ya. Ada pemimpin aksi, ada koordinator aksi, ada penanggung jawab aksi di situ. Nah sekarang yang saya pertanyakan. Untuk aksi ini itu mahasiswa yang bertanggung jawab. Ya, nah, sedangkan kita yang sekarang ini duduk di sini yang memang tidak masuk dalam komposisi yang tadi yang saya sebutkan, ya penanggung jawab aksi, koordinator aksi itu harus ada. Jadi kita mekanisme yang kita jalankan itu sudah benar. Itu menurut saya ya. Mohon maaf kalau memang ya silakan. Tujuan kami di sini mewakili teman-teman di depan situ sekarang tujuannya untuk meredam dan menghentikan konfrontasi. Jadi sekarang kita berbicara bagaimana caranya supaya mereka itu puas, biar supaya aksi sekarang siang ini yang sudah di depan itu bisa kita redam, Bapak. Jadi maksud saya tuntutan dari kawan-kawannya sudah ditulis, disepakati oleh bapak-bapak ini kita sampai keluar, kita bisa bubar. Jadi teknisnya sekarang Pak, kita nggak mungkin lagi bicara aturan itu. Boleh. Kami sangat membuka peluang untuk itu. Ya, jadi silakan sampaikan tuntutan kalian. Jadi kita buat bapak-bapak ini menyetujui untuk disampaikan, biar mereka puas. Izin enggak, maksud Bapak itu tadi, maksud kamu tadi kan kita menulis sebuah aturan sudah disepakati oleh DPR dan kita sampaikan ke masa kita tadi. Jadi kita tulis di sini. Sebentar. Kita menyampaikan itu di luar atau di dalam? Tidak, masyarakat ini Kak, masyarakat kita ini sudah banyak. Sedangkan saya jujur, saya ini mantan aktivis juga kata Bapak itu, tak mungkin saya jujur Bapak itu. Kalau masa ini sudah ada yang namanya provokasi segala macam di luar sana, dan kita tidak bisa membentuk. Kalau kita sampaikan di situ, mereka ini tidak akan puas sama sekali. Masa ini pengen masuk menyampaikan aspirasi. Mereka itu ingin menyampaikan itu dan ditanggapi. Tidak akan kita sampai sekarang. Kalau memang dari mahasiswa. Pemirsa Deteksi TV sekalian, baik pemirsa Deteksi TV sekalian, sepertinya situasi mulai memanas ya, masa sudah
mulai masuk. Sekalian, inilah situasi dan kondisi gedung DPRD Kabupaten Oku. Saudara-saudari sekalian, inilah situasi dan kondisi saat ini. Inilah situasi dan kondisi saat ini. Situasi dan kondisi saat ini pemirsa sekalian. Inilah situasi dan kondisi. Bisa sekalian, TV sekalian, inilah situasi dan kondisi. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, inilah situasi dan kondisi yang ada di gedung DPRD Kabupaten Oku. Situasi mulai memanas, massa sudah mulai melemparkan. Ya, saudara sekalian, kita lihat massa mulai mengamuk. Kita lihat ya, kepolisian menembakkan gas-gas air mata. Namun massa tidak bergeming. Ya, sepertinya pihak kepolisian dipukul mundur, pemirsa sekalian. Kita lihat situasi sekarang ini. Ya. Pemirsa sekalian, inilah situasi dan kondisi terkini. Massa mulai ngamuk lagi, massa mulai maju menyerang, melemparkan sekalian. Kita lihat massa tidak bisa dibendung lagi. Situasi dan kondisi saat ini, waktu menunjukkan pukul 12:15. Kita lihat situasi dan kondisi saat ini. Masyarakat semakin beringas. Ya, kita lihat pemirsa sekalian, situasi dan kondisi. Baik. Kepolisian mulai menyerang pemirsa
situasi dan kondisi saat ini. Bisa sekalian, situasi mulai semakin memanas. Ya. Kita lihat. Bukan. Ini perwakilan akhir, bukan. Tahan, bukan. Minggir kamu, bukan. Ini minggir. Bukan. Bukan ini perwakilan massa, ini bukan. Aman ini. Di dalam. Oh, bukan, Kak, bukan. Bukan. Ini. Bukan, minggir. Nah, di dalam. Masuk aja. Bukan ini. Di sini. Minum. Bukan. Di mana rombongan tadi? Di ruang praksi. Oh, ya, praksi. Oh, ini Jan. Bukan, apa ini ingin menyampaikan anu, Kak? Taruh situ. Masuk praksi ya. Bisa sekalian, inilah situasi dan kondisi saat ini setelah rombongan massa dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Kita lihat pemirsa sekalian, masih ada beberapa massa. Kita lihat. Boy. Sekolah nih kan? Sekolah. Sekolah mana? Sekolah berhenti, Bang. Sekolah mana dulu? Dulu kan SCPC kedua, Pak. Berhenti sekarang. Bangis ke? Siapa yang suruh? Tadi kami duduk disemprot kami ini. Ada yang kenal tidak? Namanya siapa? Kenal dalam, kemerdekaan di dalam. Tinggal di mana deh? Tinggal. Ulangi. Tinggal di sini, Pak. Gemeling. Siapa yang nyuruh? Di sini kamu mana? Ulangi coba. Dari kawan. Ulangi tadi mau tahu. Ulangi. Mana di sini kali semalam itu jo? Ya. Nangis. Aku tekad, Pak. Tekad. Aku sama Niko, siapa yang ngejak kami malam minggu kemarin? Semua duduk, beli rokok, kejar kami tak intel. Nangis. Ih, berkaca-kaca matanya. Nangis. Ih, nangis.
Sudah, saya dibeli. Saya boleh. Tadi sudah kita sempat datang sama-sama di sini dan akan kita lanjutkan kembali. Mungkin apa yang belum disampaikan silakan disampaikan perwakilan dari Adinda Nopri ya, teman-teman sekalian mempercayakan kepada Adinda Nopri untuk menyampaikan. Ya, saya yakini dulu bahwa sama rekan kita Nopri yang mewakili aspirasi kalian. Saya yakini dulu ya, kita sama-sama sepakat bahwa Nopri yang nanti sebab apa yang disampaikan Nopri artinya sudah mewakili apa yang telah kawan-kawan tuntut selama ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Jadilah bisa maju lagi. Yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah berjuang ingin menyampaikan aspirasinya hari ini di rumah rakyat. Selanjutnya, hadirnya kami di sini, kami bukan sebagai perwakilan masa aksi, bukan, ya kan? Sebagai koordinator lapangan, bukan, karena masa ini organik. Sebelum kami sampaikan semua tuntutan masyarakat, saya harus garis bawahi dulu bahwa kami pun mendukung aksi ini berjalan dengan damai, tertib, sesuai dengan keinginan kita bersama. Itu dulu. Bahwa ada pihak yang tidak percaya, bahwa ada pihak yang menuduh kami adalah provokator, bahwa ada pihak kami yang melempar, itu silakan saja. Silakan saja. Tetapi dari awal saya pegang toa sampai ke terakhir pembubaran, saya tidak pernah berlari beserta teman-teman ini yang ada dalam sisi. Kami tidak berlari karena kami tidak merasa bersalah. Saya sampaikan di awal, teman-teman ini hanya ingin bersuara, menyampaikan pendapatnya. Itu dulu yang harus digarisbawahi. Nah, yang kedua saya sampaikan dengan jajaran kepolisian resort Kabupaten Ogan Komering Ulu, mulai dari jajaran paling bawah sampai ke Bapak Kapolres. Bapak izin, saya sudah komunikasi dari kemarin Pak dengan salah satu anggota Bapak bahwa masa ini organik. Masa ini organik harusnya menurut saya, hemat saya, berdasarkan pengalaman beberapa kali aksi, vibrasinya jangan ditinggikan. Water cannon jangan taruh di dalam, tameng jangan dulu taruh di situ. Disuruh masuk, suruhlah teatrikal, suruhlah menyampaikan aspirasi baru diterima. Seperti biasanya Pak. Ya. Tapi yang terjadi, inilah faktanya hari ini. Nah itu dulu. Dalam kami berorasi sepanjang waktu tadi ada masyarakat yang menyampaikan. Saya tidak tahu masyarakat mana. Tiba-tiba mendatangi saya, mau tolong sampaikan ini. Saya pun tidak tahu isinya apa ini. Baru kami buka. Tapi bahwa yang kami dengar Pak, ada poin-poin yang harus diamati, yang harus diterima, yang harus didengarkan oleh anggota DPRD OKU. 3 poin. Poin pertama ada isu nasional. Isu nasionalnya apa? Kemarin isu propaganda yang ada di Jakarta, tentang kenaikan tunjangan dan seterusnya, sehingga ada anggota DPR RI melakukan kegiatan yang terlihat hedon, ya kan? Terlihat mewah-mewah di tengah masyarakatnya yang sengsara, sehingga itulah memancing reaksi masyarakat untuk berdemo. Satu itu. Yang kedua, ada kejadian rantis kendaraan pengamanan soal ojol itu telah terjadi presiden yang buruk, sehingga itu menjadi demo yang berjilid-jilid sampai hari ini. Nah, bahwa itu dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu hanya pengantar saja. Jangan langsung dicocok logikan ini ada kepentingan A, ada kepentingan B, ada kepentingan C, sehingga langsung dikanalisasi dari awal. Mahasiswa boleh masuk, rakyat nggak boleh, apa-apa aneh itu bilang. Saya merasa tersinggung. Nah, ya, nanti saya sampai dulu Pak. Ya.
Saya merasa tersinggung. Saya begitu datang, mahasiswa langsung disuruh pulang karena dikanalisasi, dibeda-bedakan, padahal suaranya sama. Itu dulu. Nah, dari kejadian itu saya sampaikan dengan teman-teman, jangan fokus isu nasional saja. Ada beberapa isu daerah yang harus diangkat. Isu daerah yang harus didengar oleh DPRD Kabupaten Ogan Komering. Yang pertama, jeritan rakyat Kabupaten Ogan Komering tentang kenaikan tarif PDAM 100%. 100%. Dasar hukumnya pun tidak jelas. SK Bupati, ya kan? Harusnya Bupati dipanggil sama legislatif. Bupati kamu datang dulu di sini. Kita buat produk hukumnya. Apakah itu perda atau Bupati mau buat sendiri perbu, ya kan? Sehingga dijelaskan kepada masyarakat. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kenaikan 100%. Memang kalau Direktur PDAM tidak bersalah, teman-teman. Direktur PDAM itu menjalankan tugasnya, Pak. Saya paham kalau soal itu. Dia menjalankan tugasnya. Sehingga itu perlu dikaji oleh teman-teman. Oke, PDAM masuk. Soal itu dieksekusi ataupun tidak oleh DPRD itu soal lain. Tapi tidak kita sampaikan. Itu dulu poin pertama soal isu daerah. Ya kan? Nah, saya rasa isu-isu itu nggak boleh ditutup mata oleh abang-abang kita yang ada di DPRD. Saya lihat beberapa dari anggota DPRD sudah menerima kami dengan baik. Ya, kami terima kasih, sangat berterima kasih. Teman-teman kami yang ditahan dan dijaga, ya kan, sampai tidak ada terluka. Kami cuma meminta itu aja, Pak. Tapi tolong juga kita objektif. Jangan seakan-akan kesalahan tunggal. Ini ditunjuk kami, gitu kan, mesti nah inilah punya. Ya kan? Nah itu Pak maksud saya. Coba ditempatkan, Pak, posisi bapak-bapak yang terhormat ini menjadi rakyat dulu gitu. Ya kan? Oh begitu perasaan rakyat. Kalau bapak disemprot kayak mana kira-kira? Pakai water cannon. Gantian gitu. Rakyat yang pegang mobil water cannon itu disemprot juga. Nah mungkin itu Pak. Jadi kalau kesal masyarakat itu tidak ada tendensius awalnya. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Tetapi bahwa hal ini sudah terjadi, yang mau diapakan lagi kan? Ini adalah catatan sejarah Republik Oku, Kabupaten Ogan Komering dulu. Sehingga harus kita tindak. Bagaimana caranya mendapatkan solusi dari kejadian ini? Mungkin itu dulu Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Adi dan Oku, dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kapolres. Pada Bapak. Terima kasih Pak Awad, Mas Nofri dan rekan-rekan penyampaian pendapat hari ini. Jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah Indonesia ini negara hukum. Semua ada mekanisme, semua sudah ada aturannya. Termasuk dalam hal penyampaian pendapat. Ya, ada aturannya, harus mengajukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian 3 hari sebelum, kemudian menjalani kamtipmas, kemudian tidak melakukan anarki, tidak mengganggu kehidupan umum, dan tim intelijen yang terus berkoordinasi dengan kawan-kawan yang akan demo. Karena memang hari ini agenda nasional tanggal 1 September itu di Sumsel itu, di Palembang, itu sama di Probolinggo. Ya. Jadi kami pasca kejadian-kejadian yang ada di luar wilayah kita, Jakarta dan seterusnya, melihat perkembangan situasi begini, kemarin saya sudah melakukan langkah-langkah. Saya bertemu dengan Pak Ketua DPRD, saya ketemu dengan Pak Bupati, saya ketemu dengan Mas Dandim, tokoh-tokoh agama, Ketua NU, KUB. Saya lakukan dalam rangka apa? Konsepnya kita, meskipun di luar gaduh, di dalam kita harus aman, kondusif, dan bersepakat. Tadi malam Pak Kepala Kemenak membuat acara doa bersama menggunakan aplikasi Zoom dengan seluruh tokoh-tokoh agama yang ada di Oku. Dan dilaporkan kepada saya dilaporkan kepada Bapak Kapolda. Intinya dukungan tokoh-tokoh bahwa hari ini harus aman, kondusif, itu sudah nyata adanya. Ya. Kenapa tadi hari ini ada masa yang tidak dapat kami identifikasi? Kemarin 2 hari lalu sudah ada yang menyampaikan kepada kami. Kemudian tim kita ke lapangan, koordinasi teknisnya bagaimana.
konsepnya dan rangka menjaga ini supaya aman, tidak ada anarki, tidak ada pelibatan anak kecil di bawah umur, tidak ada membawa batu, tidak ada membawa kayu. Taman kondusif bagaimana maunya kita, seluruh tokoh-tokoh maupun masyarakat. Ya, sudah rapi. Jadi framing saya dari pagi adalah ada masa yang akan berangkat, karena memang itu yang koordinasi selama ini. Dari Gor Batu Raja akan di Pasca Sarjana, akan ada long march, semua kita sudah disiapkan. Karena memang Polri ini untuk melayani, mengamankan negaranya semua pemirsa, bukan membatasi. Kita masing-masing saya koordinasi dengan Komandan Dodi Kelawapes. Tes. Mas punya mobil nggak untuk nanti masyarakat inginnya setelah aksi diangkut pakai kendaraan, kalau jalan kaki lagi capek, oke, saya pinjam. Punya besok saya pinjam 4 unit. Artinya saya sebagai Kapolres telah melakukan langkah-langkah maksimal untuk melayani masyarakat yang akan unjuk rasa, Pak. Training saya adalah anak-anak dari BEM yang memang dari awal sudah koordinasi terus intens, ya intens untuk penjaga Kamtipmas seperti yang saya sampaikan. Oke, adanya masyarakat di luar itu. Tadi pagi setelah saya lihat tuh ada tambahan. Saya ketemu keluar, saya ambil mic, saya sampaikan. Ini dari kelompok siapa? Siapa tadi namanya? Tommy. Ah, Tommy, Pak Tommy. Pak, dia bawa mic, bawa headphone. Pak, saya gunakan Tommy. Iya, Pak Tony. Oke, Pak Tony, apa yang ingin disampaikan? Ini masyarakat yang sudah dari pagi. Ini. Oke, mau ketemu dengan siapa? Dengan ini, Pak. Oke, kita fasilitasi. Ya. Dan akhirnya, oke, setelah itu datang, kemudian masuklah masa-masa yang dari adik-adik BEM itu. Karena ini sudah koordinasi awal, kita suruh masuk. Yang mana perwakilan yang masuk itu sama BEM ini? Karena kita tidak tahu yang di luar itu clear apa tidak. Ada anak kecil, perempuan, ibu-ibu, ya. Kemudian kita tidak tahu sudah menggunakan identitas yang kita harus waspadai. Kita belajar dari tempat yang lain, ya. Identitas orang-orangnya, orang-orang yang tidak mau dikenali, pakai masker, pakai hoodie, baju hitam. Seperti yang kami belajar itu kelompok-kelompok anarko yang menginginkan adanya kerusuhan di setiap aksi. Itu yang kami antisipasi, Mas Nofri. Bukan kami kemudian mentang-mentang, makanya tadi sampai berapa kali pelemparan, tidak ada perintah saya untuk menembak, tidak ada perintah saya untuk mengajarkan water cannon. Kenapa? Saya tahan diri. Mereka nggak berkat kalau nggak ada perintah saya. Saya sudah sampaikan dari awal, saya pengendali tunggal di sini. Setelah kita tidak sampai mampu, saya akan minta kepada pengendali untuk mereka. Begitu SOP-nya, mekanismenya. Dalam rangka apa? Menjaga semua kondusif. Ya, tersampaikan dan segala macam. Ada yang diamankan, ini anak 16 tahun, anak STM, nggak naik kelas, ya. Kamu harusnya nggak boleh ikut, masih bawa anak-anak. Kenapa ikut? Saya bilang dari tadi pagi, jangan FOMO, jangan mau live TikTok, jangan mau kita dikirim gift dari TikTok. Ngapain? Di era yang sekarang, era yang absurd, tidak jelas. Kita harus betul-betul menjaga semangatnya seperti itu. Bupati hadir menyampaikan tadi, Pak Ketua sudah menyampaikan, semua sudah menyampaikan, Pak Dhani menyampaikan, semua sudah menyampaikan, semua ayo aman. Oke, apa sih yang mau ini? Kalau memang ada agenda di luar yang 5 tuntutan itu tadi, ayo kita buat tadi yang baru. Ya, ya. Tadi 10 orang di sini sedang berjalan diskusi, kemudian tiba-tiba di luar ada ada aksi seperti itu. BB-nya banyak sekali di halaman, batu besar-besar masuk, ada sebagian anggota sekna. Klarifikasi seperti itu. Ada kerusakan, oke. Ya. Jadi intinya saat ini kita tidak ingin berdebat. Oke, sudah terjadi, sudah diamankan. Saya tanyakan kepada Mas Rofi, ini akan saya kembalikan kepada siapa? Karena saya harus kembalikan kepada orang tuanya. Dia anak kecil, harus ada yang menjamin orang tuanya. Kamu anak mana? Kemiring. Anak kemiring. Orang tuamu di mana? Aduh, baca kau telepon. Penanggung jawab darah dagingnya tidak kepada Mas Novi atau lain karena tidak bisa ditanggung jawabkan. Apalagi Mas Novi tadi menyampaikan bahwa tidak sebagai korban, ya atau ikut tanggung jawab. Ya, bisa minta setelah ini sudah cukup hidup di luar, sudah banyak kerusakan yang terjadi, ada yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk perbaiki di masa lalu.
untuk ada pagar juga sudah jebol sedikit, atapnya bolong, pot-pot semua banyak yang rusak. Saya yakin kembali kepada kerugian pemerintah daerah. Di saat sekarang ekonomi sedang susah, ayolah kita sama-sama untuk jaga supaya ada anggaran pemerintah supaya bisa tepat sasaran dan maksimal efektif efisien. Ya, mungkin demikian dari saya. Tidak usah lagi kita berdebat. Sudah ada sama-sama saya mengajak. Saya Pak Dadi mengajak. Saya Pak Dadi bukan orang Oku, bukan orang Baturaja. Tetapi saya kepingin di sini aman. Jangan ada kegiatan seperti yang keluar. Ya, ini karena saya kami di sini. Ayolah, saya yakin bisa kita untuk sama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan ini supaya aman kondusif. Mungkin Pak Dadi ada sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Ero, atas penyampaian Mas Novi dan teman-teman yang lain. Tentunya kita semua berharap OKU ini tercipta suasana yang kondusif, gitu ya. Kita sudah melihat bagaimana pengaruh medsos ini, bagaimana akibat dari medsos ini. Semua serba ketakutan akhirnya. Semua serba merasa, jangan-jangan sampai di daerah saya chaos. Jangan sampai OKU ini meniru yang ada di luar sana, di luar OKU terjadi kechaosan dan sebagainya. Itulah dampak dari media sosial, dampak dari tindakan kita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak mau itu semua. Kita tentunya sayang OKU, tidak mau rusak. OKU ini rusak gara-gara itu semua, gitu ya. Kemudian di situasi dan saat-saat seperti ini, banyak orang yang ingin mencari celah, memanfaatkan situasi yang menjadi lebih buruk lagi. Mungkin bapak-bapak ibu semuanya sudah tahu bahwa di sini kita menjadi duta dari perwakilan nama Indonesia. Di sini banyak orang-orang asing yang ada di sini. Banyak tentara-tentara asing yang sedang melaksanakan aktivitas, yang sedang melaksanakan kegiatan. Tentunya OKU yang tadinya mungkin orang tidak kenal, Baturaja itu mana? Orang seluruh dunia pun tahu, dari Amerika, Prancis, Asia, semuanya tahu. Sekarang ada kota Baturaja di Indonesia. Ini hal yang positif bagi kita apabila kita bisa mengelola, bisa membawa, menciptakan suasana kota kita ini yang kita cintai ini dengan baik gitu. Tetapi apabila kita semuanya berpikir dengan hanya keinginan masing-masing, berupaya untuk merusak nama Baturaja, nama OKU, kita akan rusak semuanya. OKU ini akan sangat disayangkan. Nama yang sudah tercipta bagus, yang sudah mendunia, jadi rusak gara-gara beberapa orang yang berupaya memprovokasi. Makanya saya sekali lagi mengajak, menghimbau kepada saudara-saudara saya semua ini, kita jaga nama baik OKU, sehingga OKU ini bisa maju, bisa mulai pembangunan. Kalau memang masih ada daerah-daerah yang saat ini mungkin belum tersentuh dan sebagainya, kita lihat memang saat ini pemerintah bahkan Dewan pun baru memulai, betul ya Pak Dewan ya? Baru memulai. Kemarin saya ikut rapat dan sebagainya, baru memulai untuk membangun. Kita maupun perwakilan dari Dewan mewakili rakyat semua pasti akan berupaya membangun OKU menjadi lebih baik. Saya pun orang luar pasti ingin daerah saya, daerah yang saya tempati ini bisa menjadi lebih baik, bisa maju, masyarakatnya pun bisa sejahtera semuanya. Itu harapan-harapan dari kami, dari saya terutama. Kita semuanya tentunya berharap Baturaja OKU ini bisa menjadi lebih baik lagi, tanpa ada kerusuhan, tanpa ada provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu lihat semua yang sudah dibangun akhirnya rusak gara-gara keinginan tertentu yang berupaya merusak nama baik kita itu semua. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya himbau, tolong mari kita jaga kondusivitas
wilayah ini. Mari kita jaga Batu Raja Oku dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa berkembang, kita bisa maju, membangun bersama-sama sehingga Oku ini semakin baik ke depannya. Baik, terima kasih. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami dari DPRD sangat membuka ruang untuk kalian menyampaikan aspirasi apapun itu. Sampai sejauh mana mereka kalian akan menyampaikan aspirasi itu, selagi itu di kegiatan positif, kami semua akan mewakili kalian. Tetapi itu ada mekanisme yang harus kita jalankan. Dari tadi saya sampaikan bahwa memang sebelumnya kita sama-sama tidak menginginkan hal ini terjadi. Kenapa dari dan teman-teman sekalian yang memang akan menyampaikan, kami sambut dengan membuka lebar pintu gedung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di dalam sini, yang ditangkap. Oh, dia lihat. Nian. Ini bawa kan? Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami ini. Alhamdulillah hari ini pukul 2 lewat 10 menit situasi gedung DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah agak sedikit mereda, namun masih ada mobil water cannon dan pihak-pihak petugas baik TNI maupun Polri masih berjaga-jaga. Kita lihat di sini anggota Polri kecapean. Di dalam masih kita lihat masih ada Pak Kapolres. Kita lihat ada dari Kodim. Dan inilah situasi dan kondisi puing-puing lemparan batu-batu ya. Lemparan batu-batu yang ada di sementara waktu mobil water cannon masih tetap standby di lokasi untuk mengantisipasi siapa tahu ada massa yang lebih besar lagi. Sekalian, dari pagi tadi kita ketahui bersama bahwasanya masa pengunjuk rasa yang ada di Kabupaten Oku ini ingin mendobrak pagar ini, namun alhamdulillah berkat kesiapan daripada petugas, kalaupun ada kerusakan di pagar ini, namun bukan kerusakan yang berarti ya. Namun pemirsa sekalian, kita lihat di luar sana pot-pot bunga. Kita lihat pot-pot bunga banyak yang pecah ya, pemirsa sekalian. Ini kita lihat tim Dalmas kelelahan ya, namun tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi situasi, untuk mengamankan situasi maksud kami sekalian. Jadi mereka berjaga-jaga sepertinya kelelahan sekalian, tetap semangat iya, jaga Oku sekalian. Inilah situasi dan kondisi petugas Astra Sewa Utama Polisi Abdi Nusa dan Bangsa Polri Jaya. dan begitu lelahnya petugas-petugas muda ini tadi berhadapan dengan massa ya. Kita lihat di sana sini mereka kelelahan
dan guling. Ya. Itulah situasi dan kondisi saat ini, mereka tetap berjaga-jaga. Bisa sekalian, sementara di luar sana masih ada kerumunan warga masyarakat. Namun kerumunan tersebut tidak berarti, dan alhamdulillah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu masih kokoh. Pemirsa dan saksi TV sekalian, di gedung inilah pagi tadi ramai, ya, ramai baik masyarakat maupun petugas. Alhamdulillah berkat kesiapan, ya, kesiapan adik-adik, bapak-bapak TNI dan Polri, gedung terjaga, ya, dan masyarakat dipukul mundur. Bisa sekalian, kita berharap situasi seperti ini tidak terjadi meluas kemana-mana. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita coba melihat, ya, melihat di luar sana. Di sana masih ada kerumunan warga masyarakat. Kita coba, ya, kita lihat dan kita tanya. Gitu. Pemirsa sekalian, inilah situasi dan kondisi di luar agak gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pot-pot bunga pecah-memecah, berserakan, tidak sedikit, ya. Pot-pot bunga sengaja ini diambil, ya. Sengaja diambil untuk dilemparkan ke dalam. Berarti tidak ada persiapan ataupun tidak ada persiapan batu-batu yang tadinya diprediksi ada batu, ada kayu, segala macam. Tapi kalau kita melihat seperti ini, para pengunjuk rasa yang kesal, ya. Jadi mereka memecahkan pot-pot bunga untuk dilemparkan ke dalam sana. Saudara sekalian, inilah situasi dan kondisi. Berapa banyak pot-pot bunga yang hancur, berantakan. Nah, seperti ini contohnya, yang hancur, berantakan, dan situasi seperti ini. Nah, jadi pot-pot bunga inilah yang digunakan oleh massa untuk melempar ke dalam sana. Kita sekalian, puing-puing pot-pot bunga yang hancur diamuk oleh warga saat unjuk rasa pagi tadi. Sekalian, alhamdulillah hanya sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang terjadi pada hari ini. Nah, pemirsa Deteksi TV sekalian, inilah situasi dan kondisi saat ini. Jam menunjukkan pukul 2:15. Situasi dan kondisi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah kondusif. Namun kita lihat para petugas keamanan, baik itu TNI Polri, Pol PP, ya, masih berjaga-jaga di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa deteksi sekalian, memang dilihat ke kanan masih ada kerumunan, namun semuanya ini bukan pengunjuk rasa, melainkan petugas-petugas yang memakai baju merah. Baik, pemirsa sekalian, kita ketahui bersama, unjuk rasa ini cukup banyak menyita perhatian masyarakat, dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
pengunjuk rasa tidak sampai masuk ke halaman gedung Wakil Rakyat ini, sehingga gedung Dewan Perwakilan Rakyat ini dijaga dengan baik. Kalau ada lempar-lemparan batu, namun semuanya tidak bagi yang fatal. Pemirsa sekalian, nampak di sebelah sana ada pintu gerbang yang berusaha beberapa kali ingin dijebol oleh para pengunjuk rasa, tapi alhamdulillah berkat kesiapan daripada petugas, pintu tersebut akhirnya tetap kokoh maksud kami dan tidak terjebol. Jadi sekalian kita coba melihat ke arah sebelah sana. Sekalian, inilah pintu gerbang DPR yang sempat tadi akan dijebol ataupun didobrak oleh pengunjuk rasa, namun tidak bagi apa-apa. Baik pemirsa sekalian, dari halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saya Kaden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat siang.